Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Ditya Mianti. Hari ini saya akan mereview tentang pembelajaran hari ini, yaitu tanggal 16 bulan 12 2020, yaitu tentang apa itu kurikulum Bimba. Hal apa saja yang harus motivator pahami dan pelajari sebelum memberikan materi kepada anak dengan baik. Pertama itu motivator harus mengetahui karakter anak, kedua itu mengetahui kesukaannya anak. Lalu motivator juga harus mempelajari sebelum pembahasan yang akan diberikan ke anak, yaitu seperti bagan-bagan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Bimba. Yang pertama itu ada apa itu kurikulum baca. Kurikulum baca adalah kurikulum yang disusun oleh Bimba A.I.U.E.O untuk menumbuhkan karakter minat baca, bukan mengajarkan membaca. Kenapa di Bimba bukan les membaca? Karena Bimba menumbuhkan karakter minat baca anak. Dan kenapa anak di Bimba bisa membaca lancar? Karena metode Bimba yang menyenangkan, bertahap, individu, dan berparadigma. Bagaimana cara menumbuhkan minat baca? Yang pertama itu berpokok pada paradigma yang berkutip di mana orang dewasa harus mengerti anak, bukan anak yang harus mengerti kita. Dan juga dapat menggunakan metode Bimba yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Adapun bagan kurikulum tahap persiapan dalam awal metode Bimba, yaitu seperti ini kurang lebih. Ini bagian pertama dan ini ada bagian kedua. Bagian tadi dapat disebut kotak 1 dan kotak 2. Kotak 1 itu dapat disebut tahap persiapan atau tahap verbal. Yang kotak 2 itu adalah tahap awal atau tahap simbol. Bagian yang di sini itu dapat disebut materi. Dan sedangkan yang garis lurus ini itu adalah alur atau tahap selanjutnya. Dan garis yang tebal ini adalah persyaratannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang di bagian sini, yaitu di sini ada materi 4 HVK. Dan di bawahnya ini ada 2 garis yang menuju ke 4 HVS dan D4 HVK. Dan di 4 HVS itu menuju ke 5 HVS dan menuju juga ke D4 HVS, dan D4 HVK itu menuju ke D4 HVS. Di sini dapat dilihat bahwa ini adalah materi dan ini alur. Nah, dan kenapa di sini ada garis tebal dan tadi saya bilang adalah ini syarat. Yaitu maksudnya ketika anak itu berada di 4 HVK dan ada 2 alur ini, maka anak ini boleh langsung dapat memperoleh keduanya, yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Kenapa bisa berbarengan? Karena dia tidak ada garis tebalnya, karena garis tebal itu menentukan syarat bahwa baru anak itu boleh mengganti modul yang barunya, karena dilihat oleh kemampuannya terlebih dahulu agar persyaratan sebelum di garis tebal itu semuanya dapat dikuasai dengan baik. Ada 5 poin penting. Yang pertama itu syarat, tujuan, cara, evaluasi, dan selanjutnya. Sebelum kita menuju ke tujuan, syarat itu harus terpenuhi, yaitu materi yang diberikan itu harus sudah selesai agar bisa melanjutkan ke tujuan. Tujuan itu dia harus memahami juga agar tidak terjadinya kesalahan arah atau anak melenceng dari pembelajaran. Terus selanjutnya itu cara itu harus dilakukan berulang-ulang dengan menyenangkan, dan sarana untuk melatih dan membiasakan anak. Selanjutnya itu ke evaluasi. Evaluasi itu diharapkan agar tercapai
Lalu boleh lanjut ke materi berikutnya, yaitu selanjutnya sebelumnya itu anak itu harus paham oleh materi-materi yang lain untuk berpindah ke modul yang selanjutnya. Selanjutnya itu ada tahap persiapan atau tahap verbal. Saya akan memberikan contohnya, yaitu ada modul 4 hafika, yaitu membentuk vokal anak dan konsonan, yaitu contohnya seperti kita mengucapkan mama dengan ketentuan di bimba, yaitu dengan ma mama, ma mama, ma mama. Kenapa harus 3? Karena itu udah menjadi ketentuan di bimba, yaitu tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari kosakata tersebut. 4 hafika itu kenapa ma? Karena kita awal itu menggunakan 2 huruf yang sama, seperti mama itu kan sama aa, dan kayak papa pp, aa juga. Susu juga bisa karena menggunakan kata kembar. Selanjutnya itu ada 4 HVS, yaitu suku kata berbeda atau membedakan huruf, seperti contohnya seperti baju, yaitu contohnya sama di awal dengan dilakukan seperti metode bimba, yaitu menggunakan nada, yaitu baju, 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 seperti itu. Saya akan menyebutkan satu contoh lagi dengan modul 5 HVS, yaitu konsonan, vokal, konsonan, yaitu dari vokal balik lagi ke konsonan. Dengan contohnya itu perkataannya itu tiga huruf yang berbeda, yaitu seperti bulan, 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 seperti itu ya. Selanjutnya itu ada materi tahap persiapan. Yang pertama itu ada verbal huruf, yaitu dengan modul HAFI JLN TRC. Yang kedua itu HAFI AIUEO, dan yang terakhir itu ada HAFI BDG KMPSY. Verbal yang kedua itu ada verbal kata, yaitu dengan modul 4 HVK, 4 HVS, dan 5 HVS. Yang ketiga itu ada verbal dikte, yaitu D4 HVK, D4 HVS, dan D5 HVS. Yang terakhir itu ada verbal kalimat, yaitu 4 HVKS. Definisi huruf verbal itu adalah huruf yang hanya diucapkan, dibunyikan, diperdengarkan saja tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Seperti misalnya, saya akan mencontohkan huruf tidak verbal, yaitu misalnya seperti ini. Anak-anak ikutin saya ya. Seperti ini huruf apa? A, terus ini I, ini U, ini E, dan ini O. Ini adalah huruf yang tidak verbal. Karena apa? Karena saya menunjukkan tulisannya. Sedangkan kalau misalnya huruf verbal itu saya tidak akan melihatkan tulisannya. Jadi saya hanya mengucapkan, dan anak itu akan mengikutinya atau mendengarkannya. Begitupun juga ada 5 poin pentingnya, yaitu yang pertama syarat, tujuan, cara, evaluasi, dan selanjutnya. Yaitu syarat itu harus terpenuhi, tujuan itu harus dapat memahami pelajaran, dan cara itu dilakukan berulang-ulang yang tujuannya agar anak itu dapat mengingatnya kembali, dan evaluasi itu diwujudkan agar tercapai, dan selanjutnya itu agar anak itu bisa dapat modul yang baru atau pindah ke tahap yang tingkatnya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tujuan materinya itu ada 2, yaitu ada tujuan utama dan tujuan khusus. Yang pertama itu tujuan utama, agar menyukai kegiatan bermain huruf verbal, dan tujuan khususnya itu terapan pengucapan bunyi huruf seperti JLN, TRC, AIUEO, BDG, KMPSY. Cara bermainnya itu yang pertama itu
mendengarkan bunyi huruf dengan cara yang menyenangkan. Misalnya huruf verbal a i u e o yaitu bisa menggunakan yel bimba, yaitu terus selanjutnya ada huruf verbal b d g k m p s yaitu dapat dilakukan ketika di modul, dan JLNTRC pun sama seperti ada di modul, dapat diucapkan dengan B, D, G, K, M, P, S, Y, 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 Y seperti itu. Terus yang kedua, aplikasikan cara tersebut dengan cara berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan bermain. Hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar. Yang pertama itu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatan, terus memberi reward 5 menit, terus evaluasi afeksi dilakukan setiap saat, evaluasi kognitif dalam kutip itu kemampuan dilakukan 10 menit sekali. Selanjutnya itu ada evaluasi tujuan utama, yaitu yang pertama itu tujuan utama untuk menyukai kegiatan bermain huruf verbal. Yang kedua itu evaluasi tujuan utamanya, yaitu memperhatikan sikap ekspresi anak, apakah sudah tertarik dan menyukai kegiatan bermain huruf verbal atau belum. Dilihat dari ekspresi anak itu ketika sedang melakukan huruf verbalnya. Evaluasi tujuan khususnya itu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf dengan misalnya contoh JLN TRC itu hurufnya itu bisa fasih atau anak itu sudah lancar dan sudah terbiasa. Dan evaluasi tujuan khususnya itu perhatikan pada saat anak bernyanyi, apakah anak dapat mengucapkan huruf dengan cepat dan tidak terbolak-balik atau tidak, seperti misalnya B, D, G menjadi B, G, D seperti itu. Verbal kata itu bisa dilakukan dengan modul 4H Vika, yaitu 4 huruf verbal kembar, dan 4H VS yaitu 4 huruf verbal sederhana, dan yang terakhir itu ada 5 VS yaitu 5 huruf verbal sederhana, yaitu pastinya yang bermakna, mudah diucapkan, dekat dengan anak, adanya gambar. Itu misalkan bisa dicontohkan dengan sehari-hari seperti huruf-huruf yang dapat dilakukan atau sering diucap seperti manggil mama, mata, dan yang lain-lainnya. Contoh huruf verbal gambar itu seperti bobo, gigi, kuku. Terus huruf verbal sederhananya itu dapat buku, baju, meja, dan huruf verbal sederhananya dapat kapal, makan, motor, dan yang lainnya. Verbal dikte itu seperti kita mendiktekan anak, yaitu kayak sebelumnya seperti kita berbicara ma, mama, itu jadi satu persatu dengan menggunakan kata-kata yang sederhana. Yaitu ada verbal kalimat, yaitu contohnya seperti saya suka roti, yaitu dapat dinadakan juga, misalnya SAYA saya, SUKA suka, ROTI roti, saya suka roti. Tahap pelaksanaan Bimba AIUEO distance learning itu dapat menggunakan tahap pendekatan PDKT, contoh coba gratis sampai yakin, terus kelas persiapan, dan kelas lanjutan. Selanjutnya itu kalau misalnya kelas persiapan itu apa sih kelas persiapan? Yaitu kelas persiapan di Bimba AIUEO, yaitu kelas bagi anak yang baru mendaftar di Bimba. Terus kegiatan utamanya adalah bermain bahasa Bimba dengan cara yang menyenangkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kelas persiapan? 2 minggu sampai 1 bulan. Selanjutnya, apa indikator siswa boleh dipindahkan ke kelas lanjutan atau belum? Yaitu jika tujuan di kelas persiapan sudah tercapai. Mengapa harus masuk ke kelas persiapan? Agar penyampaian materi tahap persiapan menjadi lebih efektif yang akan berdampak
pada meningkatkan minat kemampuan anak secara luar biasa. Sekian video hari ini yang dapat saya sampaikan dari review tentang kurikulum baca. Mohon maaf bila video saya tidak enak dilihat dan perkataan saya yang kurang enak didengar. Saya meminta maaf dan terima kasih telah menonton video saya. Saya undur pamit diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.